Selamat datang di channel Mimin. Jika mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Mimin sudah cantumkan linknya di deskripsi. Selamat menikmati. Yelin bertransmigrasi ke dunia yang dikuasai oleh iblis dan monster. Pada hari perpindahan kelasnya, ia menjadi Forbidden Spellcaster rank Triple S, dan langsung disebut dengan perjanjian. Kenapa disebut demikian? Itu karena, merapalkan mantra terlarang, dapat menghabiskan umur panjang, dan sebagian besar Forbidden Spellcaster, mereka semua mati di usia muda. Namun, hanya Yelin yang tahu. Dengan tubuhnya yang abadi, kelemahan profesi fatal itu tidak berarti apa-apa baginya. Ketika Yelin dengan santai melepaskan ratusan mantra terlarang dalam satu gerakan, semua orang di sekitarnya sangat ketakutan. Mereka bertanya-tanya, berapa banyak nyawa yang dimiliki oleh Yelin. Sebab, dia menggunakan mantra terlarang, seperti menggunakan mantra normal. Di awal cerita, diperlihatkan hiruk-pikuk manusia yang sedang berada di sebuah pasar gelap bawah tanah, di kota King. Banyak orang yang mencari barang-barang terlarang yang dijual di tempat itu. Bahkan, ada juga yang sampai menjual organnya, seperti ginjal dan juga kornea mata. Seorang dokter bedah di sana, sekali lagi menanyakan kepada pemuda itu, apakah dia benar-benar sudah serius dengan keputusannya. Sebab, dalam 6 bulan terakhir, pemuda itu sudah menjual 1 ginjal, limpa, katung empedu sepasang testis dan sepertiga dari hati. Juga sebagian usus halus, dan usus besar. Kalau pemuda itu menjual 1 ginjalnya lagi, dia tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Pemuda itu menjawab dengan yakin, jika dia tidak masalah dengan hal itu. Demi menyelamatkan kakaknya yang sedang sakit parah, apapun akan dia lakukan. Karena keputusan pemuda itu sudah bulat, dan dia juga punya nyali yang besar. Dokter itu pun langsung mengangkat pisau bedahnya, dan akan melakukannya tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, pemuda itu, dia berjalan menggunakan sebuah tongkat, untuk menunjukkan jalannya. Karena dia sudah menjual kornea matanya, pemuda itu tidak lagi bisa melihat. Tak hanya matanya saja, dia merasakan sakit pada lututnya dan sendi pada panggulnya. Dia terlihat sangat kesulitan saat berjalan kembali. Namun, setelah berjalan jauh dari tempat itu, pemuda itu membuka tutup matanya. Ternyata dia baik-baik saja. Dia bersyukur, karena tidak ada orang yang mengikutinya sampai tempat itu. Setelahnya, pemuda itu meregenerasi semua luka pada mata dan perutnya. Seketika itu, lukanya langsung sembuh tanpa bekas sedikit pun. Pemuda itu cukup senang. Sebab, dengan uang 30.000 yang dia dapatkan dari menjual kornea mata dan ginjalnya, ditambah dengan uang yang sebelumnya, pemuda itu yakin, jika seharusnya, uangnya sudah cukup untuk membayar ritual pindah kelas. Kemudian, pemuda itu pun berjalan pergi melewati gang sempit untuk kembali ke rumahnya. Dia tak menyangka, jika alasan yang dia buat tentang kakaknya yang sakit, dan ibunya yang sekarat, benar-benar membuat orang itu percaya dengan omong kosong yang dia buat. Diperkenalkan, pemuda itu bernama Yelin. Dia adalah seorang transmigrator. Yelin adalah seorang yatim piatu dan tidak punya kakak yang sakit. Dan di dunia itu, dipenuhi energi spiritual, penuh dengan demon dan beast di mana-mana. Selain itu, di sana juga ada banyak dungeon. Sebagai yatim piatu, bertahan hidup di tempat itu sangatlah berat. Sampai akhirnya, dia menemukan kemampuan uniknya, yaitu regenerasi tubuh. Seberat apapun lukanya, tubuhnya bisa pulih sepenuhnya dalam hitungan menit. Bahkan, organ atau anggota tubuh yang hilang pun bisa tumbuh kembali. Yelin menggunakan kemampuan regenerasi itu untuk menjual organ tubuhnya sendiri. Yelin melakukan itu untuk mengumpulkan ratusan ribu yuan hanya demi membayar biaya pindah kelas yang sangat mahal. Sebab, hanya dengan melakukan ritual pindah kelas dan membangkitkan kekuatannya, dia bisa menjadi lebih kuat. Hanya dengan itu, Yelin bisa bertahan di dunia berbahaya itu, dan melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan hari ini, adalah hari besar untuk ritual pindah kelas. Yelin, dengan penuh semangat, dia datang ke sana. Sesampainya di tempat itu, dia disambut oleh seorang gadis yang menyapanya. Gadis itu menanyakan, kenapa Yelin berada di sana. Gadis itu menghina Yelin. Sebab, dia adalah murid yang miskin. Jadi, bagaimana mungkin dia mampu ikut ritual pindah kelas? Tiba-tiba, Yelin berpura-pura menangis, dan langsung memegang tangan gadis itu.
Dia memanggilnya Nyonya Wang. Sembari pura-pura menangis, Yelin mengatakan, jika demi mengikuti ritual pindah kelas, dia tidak punya pilihan lain selain mengambil pinjaman pindah kelas. Nyonya Wang terkejut karena Yelin sampai melakukan pinjaman pindah kelas. Seseorang yang memakai baju kuning mengatakan kalau Yelin mendapatkan kelas yang tidak berguna. Kata-kata orang itu dipotong oleh pemuda berbaju hijau. Dia melanjutkannya, kalau Yelin pasti akan menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk membayar pinjamannya. Kemudian, Nyonya Wang menenangkan Yelin. Karena sudah sejauh ini, dia ingin Yelin melakukan yang terbaik. Nyonya Wang menyuruh Yelin untuk segera masuk. Sebab, ritual pindah kelas akan segera dimulai. Yelin pun berterima kasih kepada Nyonya Wang sembari mengusap air mata buayanya. Beberapa saat kemudian, terlihat, orang-orang sudah berkumpul untuk melakukan ritual pindah kelas. Kepala sekolah memanggil satu persatu siswa yang akan melakukan ritual pindah kelas. Selanjutnya adalah giliran Gao Dayu dari kelas 5. Orang-orang banyak yang membicarakannya saat dia berjalan menuju ke tempat ritual. Mereka tahu jika Gao Dayu dari keluarga yang tidak kaya. Sembari berjalan maju, Gao Dayu memikirkan biaya yang telah dia keluarkan untuk mengikuti ritual pindah kelas itu. Saat membayarnya, rasanya jantungnya seperti berdarah. Jika dia berakhir dengan kelas tipe support, maka dia akan tamat. Sebab, sudah banyak uang yang dia keluarkan untuk membayar biaya ritual pindah kelas. Sesampainya di atas, kepala sekolah menyuruh Gao Dayu untuk meletakkan tangannya di atas bola bercahaya dan merilekskan seluruh tubuhnya. Namun, yang Gao Dayu dapatkan tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Dia mendapatkan kelas tipe support, yaitu peternak unggas rank A. Langsung saja, orang-orang di sana membicarakan ketidakberuntungan Gao Dayu. Dia akan menghabiskan seumur hidupnya menjadi peternak ayam dan bebek. Kepala sekolah mencoba menenangkan Gao Dayu. Dia mengatakan, jika tidak ada kelas yang tidak berguna. Menurutnya, yang tidak berguna itu hanyalah manusia. Yang dipanggil selanjutnya adalah seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian berwarna merah dan rambutnya juga berwarna merah. Dia bernama Zhu Gexiao. Bukan hanya pria saja yang kagum dengan kecantikan Zhu Gexiao, bahkan gadis-gadis di sana pun juga kagum dengan kecantikan ini. Mereka menyebutnya sebagai Dewi Zhu Gexiao. Sebelum Zhu Gexiao melakukan ritual pindah kelasnya, kepala sekolah mendoakannya semoga dia beruntung. Saat Zhu Gexiao menaruh tangannya di bola itu, terjadi fluktuasi energi yang cukup dahsyat, dan sosok burung api yang cukup besar berputar-putar mengelilingi lonjakan energi itu. Kepala sekolah sangat terkejut. Dia tahu jika ini adalah penyihir api rank Triple S. Dengan ini, Akademi Kota King bisa berbangga diri. Di antara orang-orang yang kagum melihat Zhu Gexiao, ada seseorang yang biasa saja. Dia adalah Yelin. Dia melihat orang-orang yang terlihat putus asa. Sebab, setelah Zhu Gexiao mendapatkan rang Triple S, dia tidak pantas lagi untuk mengaguminya. Dalam hatinya, Yelin sebenarnya juga kagum dengan Zhu Gexiao. Sebab, penyihir api Triple S bisa lebih kuat dari satu pasukan. Menurutnya, anak itu memang beruntung. Sebelum Zhu Gexiao turun, kepala sekolah memberitahukan, setelah Zhu Gexiao mendapatkan rank Triple S, itu adalah hal besar untuk sekolah. Kepala sekolah akan berdiskusi tentang rencana pelatihan dengannya. Yang dipanggil selanjutnya adalah Yelin. Dia berjalan maju dan berpapasan dengan Zhu Gexiao. Yelin pun tak lepas dari pembicaraan orang-orang. Mereka tahu, jika Yelin adalah murid miskin di sekolah itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa Yelin berada di sana. Seseorang memberitahukan, jika dia mendengar, bahwa Yelin mendapatkan pinjaman untuk ritual pindah kelas. Dengan percaya diri Yelin bergumam dalam hati, jika dia tidak akan menjadi karakter sampingan gadis itu. Sebab, ini adalah momen yang dia nanti selama ini. Dia mempertaruhkan semuanya, apakah dia akan hidup menderita ataukah dia akan melawan takdir, semuanya tergantung pada saat ini. Saat Yelin menempelkan tangannya ke bola itu, terjadi fluktuasi energi yang bahkan lebih dahsyat daripada yang terjadi pada Zhu Gexiao. Pancaran energi itu, bahkan sampai menyinari seluruh kota dan menjulang tinggi ke langit. Juga ada sosok naga berwarna putih yang berputar menuruni langit menuju ke arah Yelin. Naga itu menghantam tubuh Yelin dan membuat orang-orang yang berada di sana sangatlah terkejut. Orang-orang di sana menganggap Yelin sangat beruntung. Sebab sebagai orang miskin yang mengambil pinjaman, dia bisa mendapatkan rank Triple S.
Zhu Gexiao juga terkejut, dia bertanya-tanya, mungkinkah Yelin juga mendapatkan rank Triple S seperti dirinya? Yang paling terkejut adalah kepala sekolah, dia tak menyangka bahwa akan terjadi anomali seperti ini lagi pada ritual pindah kelas kali ini. Yelin melihat apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia bertanya kepada kepala sekolah, apakah yang dia dapatkan. Kepala sekolah mengatakan, jika Yelin telah mendapatkan kelas combat, Forbidden Course Master, yaitu Master Kutukan Terlarang. Kepala sekolah sangat bangga dengan Yelin. Hari ini, Yelin telah mengharumkan Akademi King Cheng. Di masa depan, Akademi King Cheng akan bangga padanya. Namun tiba-tiba, kepala sekolah menyadari sesuatu. Dia sangat terkejut setelah ingat bahwa Forbidden Course Master Rank Triple S itu adalah kelas seperti apa. Siswa lain pun langsung menertawakan Yelin yang mendapatkan kelas Forbidden Course Master. Sebab, mereka tahu, jika tidak ada satupun kelas Forbidden Course Master yang hidup lebih dari umur 25. Itu adalah profesi yang mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggunakan kemampuannya. Jadi, karena mereka mati muda, mereka hanya dianggap sampah saja. Dalam hatinya, Zhu Gexiao sangat menyayangkan apa yang didapatkan oleh Yelin. Yelin pun langsung kena mental setelah mendapatkan kelas yang sangat tidak berguna. Walaupun kuat, tapi itu mengorbankan sisa hidupnya. Apalagi, dia mendengarkan orang-orang yang membicarakan tentang dirinya. Kepala sekolah mencoba menenangkan Yelin. Dia mengatakan, jika Yelin tidak perlu putus asa. Menurut orang-orang, lebih baik bersinar terang sebentar, daripada hidup lama tanpa makna. Yelin bertanya kepada kepala sekolah, apakah benar seorang Forbidden Course Master akan mati sebelum umur 25? Yelin berterima kasih kepada kepala sekolah. Dia juga ingin bersinar terang, dan membawa kehormatan untuk sekolah. Kemudian, kepala sekolah mengajak Yelin untuk mengikutinya. Dia akan membuat rencana pelatihan khusus untuk Yelin dan Zhu Gexiao. Yelin pun berterima kasih kepada kepala sekolah atas kebaikannya. Dalam hatinya, Yelin sama sekali tidak menyesali apa yang didapatkan. Sebab, mereka tidak tahu jika Yelin itu adalah seorang yang abadi. Jadi, Forbidden Course Master tidak akan membuatnya mati muda. Beberapa saat kemudian, jam sekolah telah usai, para siswa pun mulai berjalan pergi meninggalkan akademi. Yelin merasa sangat lelah hari ini, dia ingin segera pulang dan tidur nyenyak malam ini. Namun tak selang lama, seseorang memanggilnya dari belakang. Yelin pun penasaran dan langsung menengok ke belakang. Ternyata yang memanggil Yelin adalah Zhu Gexiao. Dia mengajak Yelin untuk bergabung dengannya dalam satu tim. Zhu Gexiao mengatakan, semakin sering seorang Course Master bertarung, umurnya akan semakin pendek. Zhu Gexiao mengatakan itu bukan bermaksud buruk tentang Yelin. Dia hanya tidak ingin Yelin lebih cepat meninggal. Lagi pula, mereka adalah teman seangkatan. Dengan sopan, Yelin pun mengatakan, jika dia sangat berterima kasih kepada Zhu Gexiao atas tawarannya bekerja sama dengannya. Namun, Yelin menolak tawaran itu. Zhu Gexiao terlihat sangat kesal atas jawaban yang dia peroleh dari Yelin. Dia pergi sembari menggerutu dan mengatakan, jika Yelin sangatlah keras kepala, dan dia juga ingin segera mati. Zhu Gexiao menyuruh Yelin untuk melakukan apapun yang dia mau, Zhu Gexiao tidak akan ikut campur lagi. Yelin terkejut, menurutnya, sikap Zhu Gexiao hari ini cukup aneh. Namun, saat Yelin sedang memikirkan tentang sikap Zhu Gexiao, tiba-tiba, dia dihadang oleh beberapa orang. Seorang yang berjaket biru mengatakan, jika orang yang datang di hadapannya saat ini adalah teman seangkatannya yang berada di rank Triple S yaitu Yelin. Pemuda yang berambut putih mengatakan, jika semua orang di sekolah tahu bahwa Zhu Gexiao adalah milik Tuan Muda Ji. Sedangkan, pemuda di sisi lain, dia mengatakan, walaupun Yelin sudah berganti menjadi pengguna Course Master, itu tidak berarti bahwa dirinya sekarang hebat. Dalam hatinya, Yelin tak menyangka, hanya dua kata dari Zhu Gexiao sudah membuatnya mendapatkan masalah. Kemudian, Yelin menyuruh mereka untuk menyingkir, sebab dia ingin segera pulang. Namun, mereka hanya menertawakan Yelin saja. Tuan Muda Ji tahu, jika Yelin sekarang berada di rank Triple S. Jadi, dia menawarkan, bagaimana kalau Yelin memanggilnya ayah? Maka, dia akan memberinya posisi penjaga keamanan di perusahaan keluarga Ji. Pemuda berambut putih mengatakan, jika bekerja di perusahaan Ji, adalah suatu kehormatan. Dia menyuruh Yelin untuk segera berlutut di hadapan Tuan Muda Ji. Tuan Muda Ji menyuruh Yelin untuk mulai bekerja besok. Dan setelah dia mendapatkan uang, Tuan Muda Ji ingin Yelin segera membeli dupa terbaik untuk keluarga panti asuhannya,
yang sudah tiada. Mendengar kata-kata dari Tuan Muda Ji, Yelin langsung mengingat kejadian yang terjadi di panti asuhan. Tuan Muda Ji menyuruh Yelin untuk segera berlutut dan mengatakan, jika mereka tidak layak hidup, karena itulah mereka mati. Yelin mengingat, jika saat itu, orang-orang hanya melihat dan tidak menolongnya. Amarah Yelin mulai memuncak. Dia tidak lagi bisa menahan amarahnya lagi. Sembari mengangkat tangannya ke atas, Yelin mengatakan, jika mereka yang telah memaksanya bersikap seperti ini. Pemuda berambut putih mulai takut. Dia bertanya, apa yang Yelin ingin lakukan pada mereka. Pemuda yang lainnya menduga, kalau Yelin akan menggunakan Forbidden Curse-nya. Dia berteriak kepada Yelin, apakah dia benar-benar cari mati. Yelin tak takut menggunakan kekuatannya. Menurutnya, itu tidak ada yang salah. Dia tidak ingin, mereka menyebut lagi keluarganya yang telah meninggalkan dirinya. Kemudian, sebuah petir berwarna biru muda, menghantam lantai di hadapan pemuda-pemuda itu. Mereka sangat terkejut, dan untungnya, Tuan Muda Ji dapat melompat tepat waktu, sebelum dia terkena serangan itu. Tuan Muda Ji sangat ketakutan, dia menganggap Yelin sudah gila. Sebab, dia benar-benar menggunakan Forbidden Curse untuk menyerangnya. Yelin mengarahkan tangannya ke arah mereka semua, dan menyuruh mereka untuk maju, jika mereka berani. Mereka pun langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Mereka sangat ketakutan, dan menganggap Yelin sudah gila. Menurut Yelin, mereka semua itu adalah sampah. Baru saja mendapatkan satu serangan saja, mereka sudah lari terbirit-birit. Setelahnya, Yelin merasa duodenumnya terasa sakit sekali. Rasanya seperti terbakar dari dalam. Duodenum adalah bagian pertama dari usus halus yang terhubung langsung dengan lambung. Setelah makanan dicerna secara kimiawi di lambung, makanan masuk ke duodenum untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Zhu Gexiao memperhatikan kejadian yang terjadi pada Yelin. Dia menganggap Yelin sangat bodoh. Sebab, hanya dihina sedikit saja, dia tidak segan mengorbankan dirinya sendiri. Orang seperti itu tak akan mencapai apapun, sekalipun bukan Curse Master. Menurut Zhu Gexiao, Yelin tidak layak berdiri di sisinya. Panel berpindah di sebuah rumah susun yang terlihat sangat kumuh. Yelin telah sampai di rumahnya, dan langsung menaruh tasnya di kursi. Yelin duduk dan melihat panel sistemnya. Dia tak menyangka, perlu mengorbankan duodenum hanya untuk memanggil petir biasa. Untuk memanggil petir yin dari Boreal Water, dia perlu mengorbankan kandung keminya. Sedangkan, dia perlu mengorbankan jantungnya, agar dapat memanggil Destruction Purple Lightning. Yelin bertanya-tanya, apa yang harus dia korbankan untuk memanggil Chaos God Thunder yang paling kuat. Kemudian, Yelin pun tiduran di sofa. Dia mulai merasakan efek samping dari pemulihan tubuhnya. Dia merasakan kepalanya terasa sakit. Dan ini benar-benar sangat melelahkan baginya. Di sisi lain, terlihat Tuan Muda Ji sedang berbicara dengan ayahnya. Dia ingin ayahnya membalaskan dendamnya kepada Yelin. Dia ingin ayahnya mengirimkan orang untuk menghabisinya. Nama Tuan Muda Ji adalah Ji Lingyu. Ayah Lingyu menanyakan, apakah Lingyu melupakan nasihatnya sebelumnya? Bahwa, jika menghabisi Curse Master Rank Triple S itu sangatlah berbahaya. Lagi pula, tidak ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari melakukan hal itu. Orang yang kehilangan kendali hanya karena dihina, sudah jelas kondisi jiwanya sedang tidak stabil. Ayah Lingyu mengingatkan, Yelin datang dari latar belakang miskin, sementara keluarga Ji adalah keluarga yang paling kaya. Ayah Lingyu ingin anaknya itu belajar menggunakan kelebihannya, untuk menghantam titik kelemahan milik lawannya. Keesokan harinya, di Akademi King Cheng, Yelin menguap, dia masih merasa mengantuk. Orang-orang di sebelahnya berbisik-bisik membicarakan tentang Yelin. Mereka membicarakan tentang apa yang telah dilakukan Yelin kemarin, saat dia menggunakan kekuatan Curse Masternya, untuk memberi pelajaran kepada Ji Lingyu. Tiba-tiba, ada seseorang yang membawa botol susu, dan memberikannya kepada Yelin. Dia adalah Ji Lingyu. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga membawakan sarapan pagi untuk Yelin. Yelin tak langsung percaya dengan kebaikan Ji Lingyu. Menurut Yelin, begitu Ji Lingyu tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya saat bertarung. Kemudian, dia ingin berusaha meracuni, sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Ji Lingyu mengatakan, jika itu tidak mungkin, dia tidak berani meracuni Yelin. Itu benar-benar merupakan tanda terima kasih yang tulus darinya. Yelin bertanya-tanya, ini terima kasih untuk apa? Kenapa dia sampai melakukan ini? Ji Lingyu benar-benar berterima kasih. Sebab,
petir Yelin yang kemarin sudah menyadarkannya. Kemunculan Yelin membuatnya sadar bahwa selama ini dia hidup dalam kegelapan tanpa arah. Yelin mengatakan, jika itu memang terlihat seperti petir. Tapi, itu bukanlah petir. Yelin menyuruh Ji Lingyu untuk langsung saja mengatakan apa yang dia mau darinya. Dengan suara yang lantang, dan sembari memberikan hormat kepada Yelin, Ji Lingyu mengatakan, jika dia ingin memanggil Yelin, kakak. Yelin terkejut, dia heran, kenapa Ji Lingyu sampai memanggilnya kakak. Yelin bertanya-tanya, apakah kemarin, dia memukul kepalanya terlalu keras. Ji Lingyu mengatakan, jika dia sangat serius. Setelah kejadian kemarin, dia langsung merenungi dirinya dengan penuh penyesalan. Dia ingin sekali berubah, dan dia butuh seseorang yang bisa menjadi panutannya. Untuk menguji seberapa seriusnya Ji Lingyu, Yelin ingin Ji Lingyu membayar biaya sekolahnya. Tanpa merasa keberatan, Ji Lingyu langsung mengerti, dan langsung meminta nomor rekening Yelin, dan akan segera mengirimkan uangnya sekarang juga. Setelah mengatakan nomor rekeningnya, Yelin hanya meminta 2 juta terlebih dahulu, untuk membayar biaya semester pertama. Ji Lingyu langsung setuju, dan akan segera mengirimkan 2 juta untuk Yelin. Yelin bertanya, apakah menurutnya itu terlalu mahal? Menurut Ji Lingyu, itu tidak mahal. Dia akan meminta ayahnya untuk mengirimkannya sekarang juga. Tak lama kemudian, kepala sekolah mengumumkan, jika alam rahasia untuk pemula sudah dibuka, dan ujian akan segera dimulai. Kepala sekolah mendoakan, agar seluruh peserta dari setiap akademi, dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mereka pun berkumpul, dan meneriakan kemenangan untuk mereka sendiri. Seorang yang guru dari akademi lain yang berambut merah melihat dan menanyakan, apakah 2 orang yang berdiri di depan tim itu, adalah siswa dari Akademi King Cheng yang mendapatkan job rank Triple S tahun ini. Kepala sekolah King Cheng sedikit menyombongkan akademinya. Dia sebelumnya tidak ingin mereka berdua menarik perhatian, setelah mendapatkan 1 job Triple S, tetapi dia malah mendapatkan 2 sekaligus, menurutnya ini benar-benar keterlaluan. Ucapan kepala sekolah Akademi King Cheng itu, membuat yang lainnya sangat kesal. Kepala sekolah King Cheng bertanya, kenapa mereka semua diam? Apakah mereka semua terlahir bisu? Dan akhirnya, mereka bertiga pun pergi sembari menggerutu, dan meninggalkan kepala sekolah King Cheng. Kembali ke peserta ujian. Setelah dibuka, para peserta ujian pun langsung bergegas masuk ke dalam gerbang alam rahasia. Sekali lagi, Zhu Gexiao menawarkan kepada Yelin, untuk bergabung dengan dirinya dalam satu tim. Namun tetap saja, Yelin menolaknya. Zhu Gexiao sangat kesal, dan menganggap Yelin sangatlah sombong. Jika Yelin seperti itu, maka dia akan mati lebih cepat. Yelin pun langsung masuk, dan diteleport ke sebuah hutan di alam rahasia. Yelin melihat di sekitar sana, tidak ada peserta lain, dan hanya ada dirinya sendiri. Dia menduga, itu adalah sebuah teleport acak. Tiba-tiba, ada seekor anak macan yang muncul di belakang Yelin. Yelin merasa beruntung, dia ingin mencoba menggunakan Forbidden Course, untuk menguji kecocokannya dengan dirinya. Dalam waktu sekejap, anak macan itu langsung tersambar oleh petir yang dahsyat, dan langsung menewaskannya. Sistem memberitahukan, bahwa Yelin telah berhasil mengalahkan macan tutul level 1, dia juga mendapatkan 10 XP. Sembari berjalan ke tempat selanjutnya, Yelin tak menyangka, setelah menggunakan kutukan sebesar itu, dia hanya mendapatkan 10 XP. Mengalahkan satu saja, dia hanya mendapatkan 10 XP. Jadi, dia harus menghabisi 100 ekor untuk bisa naik level ke level 2. Menurutnya, itu terlalu lambat. Jadi, dia akan mencari cara lain untuk cepat naik level.